Tribuners, Anda kembali menyaksikan liputan khusus Tribun Jabar. Evaluasi besar-besaran terhadap program makan bergizi gratis atau MBG yang dilakukan Badan Gizi Nasional memunculkan kekhawatiran baru di kalangan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Para mitra mendukung langkah pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program. Namun di sisi lain, mereka berharap evaluasi tersebut tidak berujung pada penutupan dapur yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan sekaligus sumber mata pencaharian bagi banyak masyarakat. Lalu, seberapa besar dampak evaluasi ini terhadap keberlangsungan program dan ribuan tenaga kerja yang terlibat? Berikut liputan khusus Tribun Jabar. Salah satu mitra SPPG Bandung Jalaya Biru 4, Handri, mengatakan sebagian besar dapur MBG masih berada pada tahap awal operasional. Menurutnya, investasi pembangunan satu dapur mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Dengan kondisi tersebut, sebagian besar dapur diperkirakan baru mencapai titik impas atau break-even point setelah beroperasi sekitar 2 tahun. Oleh karena itu, jika operasional dihentikan sebelum investasi kembali, kerugian finansial dinilai akan cukup besar. Meski demikian, Handri menilai dampak yang lebih besar justru akan dirasakan para pekerja dan relawan yang selama ini menggantungkan penghasilan dari program MBG. Sesuai petunjuk teknis, satu dapur SPPG sedikitnya melibatkan 46 relawan, seorang asisten lapangan, juru masak, kepala dapur, akuntan, hingga tenaga pengawas. Sekitar 80% tenaga kerja di dapurnya juga berasal dari masyarakat sekitar. Artinya, jika dapur berhenti beroperasi, warga sekitar menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya. Program MBG menurut para mitra bukan hanya memberikan makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Program ini juga membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah serta menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Lalu yang nantinya dari kesepakatan bersama bahwa BGN tidak boleh membuat kebijakan itu sendiri gitu. Sejauh ini kan BGN itu sifatnya instruktif. Pertama, bagaimana BGN itu bisa lebih kooperatif dalam membuat sebuah keputusan, tentunya berpihakannya itu harus kepada relawan itu sendiri dan mitra. Jadi besar harapan BGN itu memprioritaskan kepentingan mitra dan relawan. Mitra sebagai orang yang sejajar dengan BGN, lalu relawan sebagai ujung tombak suksesi daripada MBG itu sendiri, sehingga segala macam keputusan atau aturan yang dibuat itu harus basisnya adalah basis dialogis, berdialog, jangan sampai destruktif, sifatnya itu cenderung otoriter, tapi harus lebih mendengarkan aspirasi di bawah. Kang, dampak dari tidak adanya MBG di masa libur sekolah apa sih Kang buat pekerja dan serikat ini Kang? Tentunya yang pertama kehilangan mata pencaharian karena 1 bulan itu karena tentu sangat terasa gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bukan hanya berbicara tentang relawan, tapi berbicara juga tentang penerima manfaat. Berapa banyak penerima manfaat yang per hari ini pada akhirnya tidak terpenuhi. Itu juga menjadi indikasi bahwasanya adanya inkonsistensi yang dilakukan oleh BGN. Yang awalnya memang BGN itu memprioritaskan penerima manfaat P3, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Per hari ini malah B3 tidak mendapatkan distribusi MBG, malah disesuaikan dengan libur sekolah. Artinya kan tidak konsisten statement dari BGN. Harapannya apa sih Kang? Kebijakan juga. Harapannya apa sih dengan adanya konsolidasi ini Kang? Besar harapannya tadi bagaimana BGN itu bisa lebih aspiratif dalam
membuat sebuah keputusan gitu. Harus basisnya itu harus berdasarkan aspirasi di akar rumput orang-orang yang berjibaku untuk sukses di MBG itu sendiri gitu. Karena kita tahu bahwasanya ujung tombak kesuksesan MBG itu ada pada relawan, ada pada mitra. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Bandung, saat ini terdapat sekitar 504 dapur SPPG yang melayani penerima manfaat di seluruh kecamatan. Dalam proses evaluasi, sejumlah dapur diketahui sempat menghentikan operasional sementara. Namun para mitra menjelaskan penghentian tersebut bukan akibat sanksi ataupun suspend dari Badan Gizi Nasional. Kondisi itu disebut terjadi karena keterlambatan pengisian dana operasional. Akibatnya, beberapa sekolah sempat tidak menerima distribusi makanan bergizi selama beberapa hari sebelum operasional kembali berjalan normal. Di sisi lain, sejumlah pengelola dapur memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan berbagai pembenahan menjelang operasional kembali berjalan. Benar, karena kan kita di stop dulu bukan karena ada permasalahan atau apa, dikarenakan memang saldo dari BGN-nya belum masuk dari negara kementerian atau apalah dari pusatnya gitu. Dan tapi alhamdulillahnya juga hari Jumat kemarin saldo udah masuk dan insya Allah hari Minggu udah bisa operasional kembali SPG Albarat Balai 8 insya Allah hari Senin bisa kembali mengantarkan untuk penerima manfaat ke sekolah-sekolah. Oke, berarti hari Jumat kemarin penerima manfaat itu tidak ada makanan bergizi gratis ya? Ya, karena kan saldonya Habis. Oh, tapi untuk kedepannya mungkin sudah ada lah. Untuk dimulai hari Senin sampai kedepannya insya Allah lah terus berjalan lagi seperti biasanya. Oke, ini untuk keterlambatan pemberian anggaran ini emang sudah berkali-kali atau baru kali ini? Baru kali ini aja sih gitu. Oh berarti, oke. Mungkin kemarin sehari aja sih. Oh sehari. Dan alhamdulillah Jumat kemarin masuk. Oh Jumat kemarin. Mungkin karena ada pemutihan juga mungkin ya di pusat. Pusatnya, nah, makanya belum ada informasi apa sih lanjutannya. Cuma pas hari malam Kamis ada info bahwasannya insya Allah katanya dari hari Jumat sampai hari kedepannya langsung dimasukin lagi saldonya. Oke, Pak. Ini untuk SPPG di Balai 8 ini emang sudah beroperasi berapa lama sih? Kurang lebih 7 bulan. 7 bulan. Ya. Nah itu untuk penerima manfaatnya di mana aja sih kalau boleh tahu? Di SMP 2 Balena, terus SCI, RA Nurupala, dan SD Mangku. Ya. Oke. Demikian liputan khusus Tribun Jabar kali ini. Tribuners, bagaimana menurut Anda? Apakah evaluasi program MBG perlu dilakukan tanpa mengganggu lapangan kerja yang sudah tercipta? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa berikan like, subscribe channel Tribun Jabar, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan liputan khusus dan informasi terpercaya lainnya. Saya Diki Juhud, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan khusus Tribun Jabar berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.